Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Kami dari kelompok 20 yang beranggotakan saya sendiri, Lutfil Hakim Imron, NIM A11 2020 12492, dan rekan saya Syahrina Dini Kaisara dari NIM A11 2020 12493. Kami akan menampilkan dan mendemokan hasil dari proyek kami, yaitu aplikasi rekap dan cetak struk. Nah, sebelum kami masuk ke dalam aplikasinya, saya akan menjelaskan beberapa kriteria dari aplikasi kami, yaitu aplikasi kami memiliki recycler view, kemudian ada search view, kemudian ada grid view dan card view. Lalu ada dua database, yaitu yang pertama ada SQLite dan Firebase, dan mempunyai location based system untuk nantinya menampilkan sebuah map di aplikasi kita. Yang kemudian ada animasi, dan yang terakhir ada action bar. Nah, sekarang kami akan menjalankan aplikasinya menggunakan real virtual device, yaitu HP Xiaomi Redmi Note 7. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi saja, kita run. Nah, ini merupakan halaman splash screen selama 5 detik. Kemudian nanti akan masuk ke bagian halaman success login. Kita klik tombol loginnya. Oke, di sini ada dua forum, yaitu username, password, dan ada satu button login. Lalu ada lupa password. Kita ke lupa password dahulu. Nah, di sini ada form username. Kita memasukkan username yang berupa format email. Jika kita tidak sesuai format email, maka akan muncul email tidak valid. Dan misalkan kita tidak memasukkan username dulu, maka akan muncul notifikasi email tidak boleh kosong. Nah, berarti kita akan memasukkan sesuai format email. Lalu kita masuk ke kirim permintaan. Oke, di sini terdapat 3 form, yaitu reset kode, new password, confirm password, kemudian ada satu button change password. Nah, di reset kode ini, jika kita memasukkan salah satu atau 2 forum dan tidak mengisinya satu forum, maka akan muncul notifikasi kode tidak boleh kosong. Nah, maka kita akan mengisinya semua. Di sini kita memasukkan reset kode, lalu masih muncul tidak boleh kosong, maka kita harus mengisinya semua. Nah, untuk new password sendiri, kita harus mengisi di bawah atau sampai 10 karakter saja. Jika kita mengisi lebih dari 10 karakter, maka akan muncul notifikasi new password tidak boleh lebih dari 10. Nah, kita isikan sesuai format yang benar. Oke, kita masuk ke change password, lalu akan muncul success login. Kita masuk ke bagian login. Oke, ini isikan sesuai format email ya, karena kalau tidak diisi sesuai format email akan muncul notifikasi email tidak valid. Dan jika kita tidak mengisikan password, akan muncul notifikasi password tidak boleh kosong, maka kita harus mengisikannya dahulu. Oke, sekarang ini sudah masuk ke success login dan menampilkan splash screen dengan animation. Nah, ini merupakan untuk tampilan home-nya ya setelah validasinya. Dan kemudian ada beberapa menu, dan di sini kita menampilkan action bar-nya dulu ya. Di action bar-nya kita klik, di action bar-nya kita klik about kreator. Ada about kreator dari kelompok kami ya, dan lebih singkatnya kreator yang membuat aplikasi ini. Kita kembali. Nah, di bagian katalog kita klik, akan muncul notifikasi juga dengan katalog. Kita ke bawah, di menu katalog ini
kita mengisikan beberapa nama cemilan sesuai dengan aplikasi ini sendiri ya. Kita ke bawah sendiri, kita klik menu rekap. Di menu rekap ini kita akan menginputkan beberapa jenis, ada pembeli dan produk. Sebelumnya yang bagian ini kita menggunakan SELED ya, menggunakan SELED. Kita tulis untuk namanya, ada nama lili, baby crab, keripik kaca, dan ada bakso goreng. Sebelumnya kita simpan dulu, klik simpan. Di klik simpan ini akan muncul data tersimpan dan nantinya akan kesimpan di sebuah database SELED. Untuk mengetahuinya kita klik bagian cetak. Nah, ini akan muncul ya untuk nama pembeli, produk 1, produk 2, dan produk 3 sesuai dengan yang diinputkan tadi. Kita coba sekali lagi apakah nantinya ada perbedaan. Kita coba lala untuk nama, keripik untuk produk yang pertama, dan produk yang kedua ada milidi, dan yang terakhir ada produk usus crispy. Kemudian kita simpan, akan muncul notifikasi masih sama ya, data tersimpan. Kemudian untuk mengetahuinya kita klik cetak. Nah, ada perbedaan ya. Yang pertama tadi kita menginputkan nama lili, dan yang kedua kita menginputkan dengan nama lala. Ada perbedaan di inputan yang pertama dan kedua. Ini kita menggunakan SELED. Kita kembali, maaf, kita login ulang ya. Di bagian katalog dan rekap tadi sudah, kita menuju ke halaman ketiga, yaitu ada absen karyawan. Di form ketiga ada absen karyawan ya, kita klik bagian absen karyawan. Di sini ada 3 inputan. Yang pertama ada inputan shift kerja, kita isikan misal shiftnya malam, dan ada nama karyawan, nama Lutfil, dan jabatan. Di sini kita menggunakan hint ya, agar ada tulisannya yang transparan kayak gitu. Kita klik jabatannya admin, Lutfil bagian admin. Sebelumnya kita menggunakan sebuah Firebase ya, database Firebase. Yang pertama tadi ada SELED untuk bagian rekap orderan, dan yang absen karyawan ini kita menggunakan sebuah Firebase-nya untuk database. Sebelumnya kita simpan terlebih dahulu, kita simpan, klik simpan. Nah, Anda telah absen akan muncul animasi seperti ini, splash screen, dan nantinya akan menuju ke menu home. Sebelumnya kita cek terlebih dahulu di Firebase-nya tadi ya. Untuk Firebase di bagian yang real time ya, kita menggunakan Firebase yang bagian real time-nya. Kita tunggu ini ya, untuk ada absen karyawan pedas kriuk. Ini tadi saya sudah menginputkan, mencoba, dan berhasil ya. Ini yang terakhir tadi ada nama karyawan, Lutfil, admin, dan malam. Coba kita sekali lagi apakah nantinya ada perubahan atau penambahan. Kita kasihkan nama siang, Syahrina, jabatan sebagai kurir, tidak namanya admin 2 saja. Admin 2. Nah, akan muncul sama sebuah animasi, dan di sini di tampilan sebelah kiri ada database yang sudah diinputkan. Nah, baru ya, yang Database pertama baru. tadi kita menggunakan Lutfil nama, dan ini ada Sarina. Berarti database-nya kita sudah berhasil. Ya. Tadi untuk katalog sudah, rekap sudah, absen karyawan sudah. Kemudian selanjutnya ada bagian kontak penanggung jawab ya. Kita klik kontaknya. Di bagian ini
ada untuk penanggung jawab, dan ada admin. Di menu ini, di layout ini kita menggunakan sebuah recycler view untuk tampilannya ya. Seperti ini ada 4 kolom, ini kita menggunakan recycler view. Kemudian kita kembali, kita ke bawah. Di sebuah alamat kantor pusat ini nantinya akan muncul sebuah map ya, atau location based system. Kita klik di menu, ya klik, nanti akan muncul namanya. Nah, Transmart Majapahit Semarang, berarti kantor kita ada di Transmart Majapahit Semarang ya. Ini menggunakan location based system. Nah, karena tadi masing-masing halaman sudah dijelaskan oleh saudara Lutfil, sekarang saya akan menambahkan sedikit pada menu My Catalog. Nah, di sini kami menggunakan 3 jenis view, yaitu ada search view, kemudian ada card view, dan ada grid view. Nah, untuk search view sendiri berada di paling atas. Ini bertujuan untuk supaya lebih cepat mencari macam produk yang kami jual. Nah, kemudian pada bagian layoutnya kami menggunakan card view dan grid view untuk menampilkan beberapa gambar tersebut. Kemudian kembali. Nah, karena kami sudah menjelaskan secara detail mengenai fitur dan apa yang ada dalam aplikasi kami, terima kasih atas partisipasinya. Semoga kalian puas dengan proyek kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.